Timothy Wilkes. Kasus Timothy Wilkes terjadi pada Februari 2021 di kota Nashville, negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Wilkes berusia 20 tahun dan diketahui aktif membuat konten untuk media sosial. Pada malam kejadian, ia dan seorang temannya berada di luar Urban Air Trampoline and Adventure Park, sebuah pusat hiburan dalam ruangan. Menurut laporan kepolisian Nashville, Wilkes dan rekannya menjalankan sebuah konsep video yang dikenal sebagai prank perampokan. Mereka mendekati sekelompok orang asing di area parkir sambil membawa pisau besar, dengan maksud menakut-nakuti target untuk direkam sebagai konten. Aksi tersebut tidak diberitahukan kepada orang yang menjadi sasaran. Salah satu pria dalam kelompok yang didekati Wilkes ternyata membawa senjata api secara legal. Ketika Wilkes mendekat sambil memegang pisau, pria tersebut mengaku merasa terancam dan mengira situasi itu adalah perampokan sungguhan. Ia kemudian melepaskan tembakan ke arah Wilkes. Timothy Wilkes dinyatakan meninggal di lokasi akibat luka tembak. Polisi yang tiba di tempat kejadian melakukan penyelidikan dan mewawancarai saksi. Berdasarkan hasil awal, tidak ada bukti bahwa pria yang menembak mengetahui itu adalah sebuah prank. Ia mengklaim bertindak dalam pembelaan diri karena merasa hidupnya dalam bahaya. Kantor Kejaksaan Distrik Nashville kemudian meninjau kasus tersebut. Tidak ada dakwaan pidana yang diajukan terhadap penembak karena hukum di Tennessee memperbolehkan penggunaan senjata api dalam situasi yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan diri. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menunjukkan resiko dari konten prank yang melibatkan ancaman nyata atau senjata tiruan maupun asli. Dalam konteks hukum Amerika Serikat, terutama di negara bagian dengan kepemilikan senjata yang luas, tindakan yang menyerupai perampokan dapat memicu respon mematikan dari warga sipil yang merasa terancam. Randy Lee Tenley. Kasus Randy Lee Tenley terjadi pada Agustus 2012 di negara bagian Montana, Amerika Serikat. Tenley berusia 44 tahun dan dikenal di lingkaran pertemanannya sebagai seseorang yang gemar membuat lelucon ekstrim. Pada malam kejadian, ia terlibat dalam rencana untuk menakut-nakuti pengendara dengan cara menyamar sebagai makhluk legenda. Tenley mengenakan kostum kamuflase menyerupai Bigfoot dan berdiri di pinggir jalan raya yang gelap dan minim penerangan. Lokasi tersebut bukan area pemukiman, melainkan jalur kendaraan dengan kecepatan relatif tinggi. Tujuan aksinya adalah memancing reaksi kaget dari pengendara yang melintas, lalu merekam atau membagikan cerita penampakan palsu tersebut. Menurut laporan kepolisian setempat, Tenley berada terlalu dekat dengan jalur kendaraan dan sulit terlihat dari kejauhan karena warna kostumnya menyatu dengan kondisi malam. Seorang pengemudi yang melintas tidak sempat menghindar dan menabraknya. Beberapa saat kemudian, sebuah kendaraan lain juga melintas dan kembali mengenai tubuh Tenley yang sudah terjatuh di jalan. Petugas darurat yang tiba di lokasi menyatakan Tenley meninggal di tempat akibat cedera berat dari tabrakan. Tidak ditemukan tanda bahwa pengemudi bertindak ceroboh atau sengaja menabrak. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa kecelakaan ini dipicu oleh keberadaan seseorang di jalan raya dalam kondisi yang tidak aman dan tidak terduga. Jalan raya pada malam hari dengan visibilitas rendah dan kendaraan melaju cepat menjadi faktor utama yang memperparah situasi. Tidak ada tuntutan pidana terhadap pengemudi yang terlibat. Investigasi menyatakan bahwa kecelakaan tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan beresiko tinggi yang dilakukan oleh korban sendiri. Pihak kepolisian setempat kemudian mengeluarkan himbauan publik mengenai bahaya aktivitas semacam ini, terutama prank yang melibatkan ruang publik dan lalu lintas. Conor Groom. Kasus Conor Groom terjadi pada 2022 di wilayah Essex, Inggris. Groom berusia 22 tahun dan saat itu menghadiri acara kantor bersama rekan-rekannya di sebuah arena hiburan olahraga Top Golf. Acara tersebut bersifat informal dengan suasana santai dan konsumsi alkohol. Menurut hasil penyelidikan dan kesaksian yang muncul di persidangan, insiden bermula dari interaksi bercanda di area lantai atas arena. Seorang rekan kerja mendorong Groom ke arah jaring pengaman yang membatasi area permainan dengan ruang terbuka di bawahnya. Dorongan tersebut digambarkan sebagai lelucon spontan, tanpa niat menyakiti. Namun jaring pengaman tidak dirancang untuk menahan dorongan tubuh manusia secara langsung. Groom kehilangan keseimbangan dan jatuh dari ketinggian beberapa meter ke area bawah. Ia mengalami cedera parah, terutama pada bagian tulang belakang dan kepala. Petugas darurat segera dipanggil ke lokasi, dan Groom dilarikan ke rumah sakit. Ia menjalani perawatan intensif, namun kondisinya terus memburuk. Beberapa waktu kemudian ia meninggal dunia akibat komplikasi cedera yang dideritanya dari jatuh tersebut. Kasus ini kemudian masuk ke ranah hukum. Pengadilan menyelidiki apakah dorongan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dalam prosesnya disimpulkan bahwa tidak ada niat untuk mencelakai. Namun tindakan fisik yang tampak sepele di lingkungan beresiko dapat berujung pada konsekuensi fatal. Putusan hukum menekankan unsur kelalaian dan konteks situasi. Pihak Top Golf menyatakan telah bekerja sama penuh dengan penyelidikan dan menegaskan bahwa fasilitas mereka dirancang untuk permainan, bukan untuk interaksi fisik seperti dorong-mendorong di dekat area terbuka. Setelah insiden ini, perhatian publik tertuju pada keselamatan di lokasi hiburan, terutama saat acara perusahaan yang melibatkan alkohol.
Pedro Ruiz III. Kasus Pedro Ruiz terjadi pada Juni 2017 di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Ruiz berusia 22 tahun dan bersama pasangannya, Mona Lisa Perez. Mereka mengelola kanal YouTube yang berisi vlog kehidupan sehari-hari dan berbagai tantangan ekstrim. Pada malam kejadian, pasangan ini merencanakan sebuah aksi berbahaya untuk konten video. Konsepnya adalah membuktikan bahwa sebuah buku tebal dapat menghentikan peluru yang ditembakkan dari jarak dekat. Ruiz meyakini bahwa buku ensiklopedia hardcover yang cukup tebal akan mampu menahan tembakan dari pistol. Perez berdiri beberapa meter di depan Ruiz dan memegang pistol Desert Eagle kaliber 50, senjata api berdaya tembak tinggi. Ruiz menempelkan buku tersebut ke dadanya sebagai pelindung. Aksi ini direkam untuk diunggah sebagai konten YouTube dengan tujuan menarik perhatian dan meningkatkan jumlah penonton. Saat tembakan dilepaskan, peluru menembus buku tersebut dan mengenai dada Ruiz secara langsung. Ia langsung terjatuh. Petugas darurat yang tiba di lokasi menyatakan Ruiz meninggal akibat luka tembak. Kejadian tersebut berlangsung di hadapan kamera dan di dekat kediaman mereka. Penyelidikan kepolisian mengungkap bahwa ide setan ini berasal dari diskusi bersama pasangan tersebut. Perez kemudian didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Dalam proses hukum, pengadilan mempertimbangkan unsur kelalaian berat dan resiko yang sangat jelas dari tindakan tersebut. Pada 2018, Mona Lisa Perez dijatuhi hukuman penjara dan masa percobaan, serta larangan memiliki senjata api untuk jangka waktu tertentu. Kasus ini memicu perdebatan luas tentang batas konten ekstrim di platform digital, khususnya ketika melibatkan senjata api dan resiko kematian nyata. Kasus Doorbell Deeds. Peristiwa ini terjadi pada 19 Januari 2020 di Temescal Valley, dekat kota Corona, negara bagian California, Amerika Serikat. Insiden ini bermula dari sebuah tantangan remaja yang dikenal sebagai Ding Dong Deeds, yaitu membunyikan bel rumah orang, lalu melarikan diri sebelum pemilik rumah keluar. Pada malam kejadian, 6 remaja berada di dalam sebuah Toyota Prius. Beberapa dari mereka turun dari mobil untuk menjalankan tantangan tersebut. Setelah salah satu remaja membunyikan bel dan melakukan gestur tidak sopan ke arah rumah, pemilik rumah Anurag Chandra yang saat itu berusia 42 tahun keluar dalam keadaan marah. Alih-alih menghubungi pihak berwenang atau mengabaikan kejadian tersebut, Chandra masuk ke SUV miliknya dan mengejar mobil para remaja. Pengejaran berlangsung dengan kecepatan tinggi di jalan umum. Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekonstruksi kejadian, Chandra secara sengaja menabrakkan kendaraannya ke bagian belakang Toyota Prius yang ditumpangi para remaja. Tabrakan tersebut menyebabkan mobil Prius kehilangan kendali, keluar dari jalan, dan menabrak pohon dengan keras. Akibat kecelakaan ini, 3 remaja meninggal dunia, yaitu Daniel Hawkins, Drake Ruiz, dan Jacob Ivascu. 3 remaja lainnya selamat. Setelah tabrakan, Anurag Chandra melarikan diri dari lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada para korban. Ia kemudian ditangkap dan didakwa dengan sejumlah tuntutan pidana berat. Dalam proses persidangan, jaksa menegaskan bahwa tindakan Chandra bukan kecelakaan spontan, melainkan aksi sadar dan disengaja. Pembelaan Chandra yang menyatakan bahwa ia bertindak karena marah dan tidak berniat ditolak oleh juri. Fakta bahwa ia mengejar, menabrak dengan sengaja, dan kabur dari lokasi menjadi dasar utama penilaian niat kriminal. Pada Mei 2023, pengadilan memutuskan bahwa Anurag Chandra bersalah atas 3 dakwaan tingkat pertama dan 3 dakwaan percobaan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Fajar Nugroho. Kasus Fajar Nugroho terjadi pada 2024 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Fajar merupakan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Cawas, dan saat itu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Insiden bermula dari perayaan ulang tahun di lingkungan sekolah. Sejumlah teman Fajar melakukan tradisi bercanda yang umum terjadi dalam perayaan remaja, yaitu menceburkan teman yang berulang tahun ke dalam kolam. Aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mencelakai, melainkan sebagai bagian dari selebrasi spontan. Setelah tercebur, Fajar berusaha naik kembali ke tepi kolam. Dalam proses itulah terjadi insiden fatal. Berdasarkan keterangan awal yang beredar, terdapat instalasi listrik pompa air kolam dengan kabel yang tidak terlindungi sempurna. Fajar diduga tersengat aliran listrik saat menyentuh bagian tersebut dalam kondisi basah. Saksi di lokasi menyebut korban sempat tidak sadarkan diri. Upaya pertolongan dilakukan dan ia segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus Fajar Nugroho memicu perhatian publik karena terjadi di lingkungan pendidikan. Pada kegiatan yang awalnya bersifat perayaan, aparat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi instalasi listrik di area kolam, termasuk standar keamanan dan pengawasan fasilitas sekolah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian dalam pemeliharaan sarana. Pihak sekolah menyampaikan duka mendalam dan bekerja sama dalam proses investigasi. Insiden ini juga mendorong diskusi luas mengenai keamanan fasilitas sekolah, khususnya area dengan instalasi listrik dan air yang berdekatan.
The Slow Mo Guys. Insiden ini terjadi pada 2018 di Amerika Serikat dan melibatkan dua figur internet, Gavin Free dan Daniel Graci, kreator di balik kanal YouTube The Slow Mo Guys. Berbeda dengan kasus lain dalam daftar ini, peristiwa ini tidak menyebabkan kematian pada target. Insiden bermula ketika seorang pria bersenjata mendatangi rumah Gavin Free. Menurut laporan kepolisian, pelaku menunjukkan obsesi ekstrim terhadap budaya internet dan prank, serta memiliki delusi yang mengaitkan dirinya dengan figur publik daring. Ia datang dengan keyakinan bahwa ia memiliki hubungan tertentu dengan targetnya. Pelaku membawa senjata api, dan situasi dengan cepat berkembang menjadi ancaman serius. Aparat kepolisian dipanggil ke lokasi setelah laporan adanya individu bersenjata. Ketika polisi mencoba menangani situasi, pelaku menolak menyerah dan tetap bersenjata. Konfrontasi berakhir ketika polisi melepaskan tembakan, menewaskan pelaku di tempat. Gavin Free dan Daniel Graci tidak mengalami luka fisik dalam insiden ini. Namun peristiwa tersebut meninggalkan dampak psikologis yang signifikan. Dalam penyelidikan selanjutnya, terungkap bahwa pelaku terpengaruh oleh budaya internet, termasuk konten ekstrim, prank, dan obsesi terhadap figur daring. Meskipun tidak ada bukti bahwa The Slow Mo Guys secara langsung memicu tindakan tersebut. Valentina Aurelana Peralta. Kasus Valentina Aurelana Peralta terjadi pada Desember 2021 di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Valentina berusia 14 tahun, seorang remaja yang saat itu berada di sebuah toko pakaian bersama ibunya menjelang musim liburan. Insiden bermula ketika seorang pria dewasa memasuki toko dan menyerang seorang perempuan dengan benda keras di dalam area penjualan. Panggilan darurat segera dilakukan, dan petugas dari Los Angeles Police Department tiba di lokasi dalam waktu singkat. Polisi menemukan pelaku berada di dalam toko dan melepas beberapa tembakan ke arahnya. Pelaku tewas akibat tembakan tersebut. Namun salah satu peluru menembus dinding ruang ganti di belakang target dan mengenai Valentina, yang saat itu berada di dalam bersama ibunya. Ia mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal. Dalam beberapa laporan awal, muncul klaim bahwa kekacauan di dalam toko dipicu oleh tindakan yang digambarkan sebagai bentuk prank atau perilaku provokatif. Namun penyelidikan resmi kemudian lebih menekankan pada serangan fisik pelaku terhadap korban di dalam toko, bukan pada skenario prank terencana seperti kasus-kasus sebelumnya dalam daftar ini. Rekaman kamera pengawas dan bodycam polisi dirilis ke publik beberapa waktu kemudian, memicu perdebatan luas mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh aparat di ruang tertutup. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tembakan dilepaskan untuk menghentikan ancaman langsung terhadap korban serangan. Namun keluarga Valentina menuntut pertanggungjawaban atas peluru yang menembus dinding dan mengenai anak mereka. Kasus ini berujung pada gugatan hukum terhadap pemerintah kota Los Angeles, serta evaluasi ulang kebijakan taktis kepolisian dalam situasi aktif di ruang komersial. Insiden tersebut juga menjadi pembahasan nasional mengenai resiko tembakan di lingkungan publik yang padat.